Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Abdul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk kemudian kita bisa melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Saya selaku guru dan Anda semua sebagai peserta didik untuk kita saling berinteraksi di dalam mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik, yang berkaitan dengan tubuh kita. Dan materi yang saya maksud seperti yang ada di layar di samping ini. Silakan diperhatikan. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan membahas tentang plasma darah, kemudian ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit. Yang selanjutnya adalah keping-keping darah, dan yang terakhir adalah fungsi darah itu di dalam tubuh kita. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sistem peredaran darah ini, maka alangkah baiknya kita menonton video berikut. Video pertama seperti di sana. Perhatikan baik-baik. Video yang kedua, ini berkaitan dengan donor darah. Anak-anakku semua bisa memperhatikan video di samping ini. Karena setelah video ini, Bapak akan bertanya yang ada kaitannya dengan video ini. Silakan disimak baik-baik.
pertanyaan ini Anda bisa jawab melalui link yang akan saya bagikan setelah video ini selesai. Jadi nanti saya akan membagikan link, dan di dalam link itu Anda bisa kirim jawabannya. Selanjutnya, marilah kita mempelajari pelajaran kita hari ini untuk pertemuan pertama. Yang pertama itu berkaitan dengan plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat berbahaya. Yang namanya saja ekstraseluler berarti plasma darah ini berada di luar sel-sel darah itu sendiri. Yang kedua adalah sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam sel darah merah ini, bahwa bentuknya bulat putih dan bagian tengahnya berbentuk cukup. Kemudian tidak memiliki inti dan berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di dalam sel darah merah ini ada hemoglobin, dan hemoglobin ini adalah suatu bentuk protein, dan tentunya Hb ini sangat berperan penting di dalam tubuh kita, khususnya di dalam darah. Dan nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang hemoglobin ini sendiri. Yang ketiga adalah sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Sel darah putih ini bentuknya tidak tetap, sehingga biasa disebut dengan ameboid. Sel darah putih ini tidak memiliki inti. Kalau kita mengukur darah kita, setiap 1 mm kubik darah itu ada sekitar 8.000 sel darah putih itu. Dan yang cukup menarik dan sangat penting daripada sel darah putih ini adalah leukosit ini akan membunuh penyakit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat adalah keping-keping darah ataupun yang disebut dengan trombosit. Seperti apa yang Bapak tampilkan di samping, beberapa catatan yang Bapak tampilkan, bahwa keping-keping darah ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang bulat, oval, dan juga ada yang memanjang. Tidak memiliki inti sel. Kemudian ketika kita mengukur darah kita dalam 1 mm kubik darah orang dewasa, maka itu sekitar 200.000 sampai dengan 500.000 sel atau trombosit. Tapi trombosit ini memiliki umur yang singkat, hanya 5 sampai 9 hari. Dan yang penting daripada sel atau keping-keping darah ini adalah sangat berperan ketika kita terluka.
Anak-anakku semua barangkali pernah terluka. Nah, kenapa luka itu bisa berhenti? Nah, inilah fungsi daripada trombosit yang ada di dalam darah kita. Yang terakhir adalah fungsi darah itu sendiri. Bapak telah merangkum beberapa fungsi darah yang telah saya tuliskan di samping ini. Bisa anak-anakku semua memperhatikan bahwa yang pertama itu sebagai pemasok oksigen ke dalam sel atau ke dalam jaringan kita. Selain pemasok oksigen, dia menyediakan nutrisi yang penting bagi tubuh kita, seperti asam amino, asam lemak, dan juga glukosa, sebagaimana telah kita pelajari pada sistem pencernaan sebelumnya. Selanjutnya, darah ini mampu mengeluarkan limbah. Limbah yang saya maksud di sini adalah zat-zat sisa di dalam tubuh kita yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, dan itu harus dikeluarkan di dalam tubuh. Karena kalau tinggal di dalam tubuh, maka itu bisa jadi penyakit seperti karbon dioksida lewat pernapasan kita keluarkan, seperti urea lewat air kencing, asam laktat seperti lewat keringat. Kemudian selanjutnya melindungi tubuh dari penyakit serta infeksi ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan fungsi darah yang terakhir itu adalah mengatur suhu tubuh kita.